Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Paranginen Channel. Pada hari ini kita akan belajar statistika. Materinya ukuran pemusatan data, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata data kelompok, menghitung nilai median pada data kelompok, dan menghitung modus pada data kelompok. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan di subscribe Paranginen Channel ini agar kedepannya agar lebih bagus lagi dalam membuat konten matematika, ya, khususnya pelajaran matematika. Baiklah, bagaimana untuk menghitung nilai rata-rata data kelompok, ya. Nah, lihat, perhatikan di sini ada tabel, ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas di sini. Kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menghitung langkah awal kita harus menentukan nilai tengahnya atau mediannya setiap kelas. Pada kelas pertama, nilai 2 sampai 8, ya. Itu tengahnya mana? Nah, ini. Mediannya 5. Begitupun 9 sampai 15 berapa? Median atau nilai tengahnya berapa? 12. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat tabel, ya. Ingat ya, langkah awal kita harus menentukan nilai tengah setiap kelas. Oke. Nah, pada kolom ketiga, perhatikan di sini pada kolom ketiga, ini merupakan nilai tengah pada setiap kelas. Pada kelas pertama 2 sampai 8 itu nilai tengahnya 5. Begitupun kelas kedua, ya, nilai tengahnya 12. Begitupun kelas ketiga, nilai tengahnya 19. Mudah bukan? Nah, langkah berikutnya pada kolom keempat, nah ini pada kolom keempat, ya, itu frekuensi dikalikan nilai tengah. Oke, frekuensi dikalikan nilai tengah. Kolom kedua dikalikan kolom ketiga, ini dikalikan. Oke, dikalikan. Nah, ini dikalikan 7 kali 5, 35, ini dikalikan 108, ini dikalikan. Terus sampai kelas terakhir. Mudah bukan? Ya, dikalikan ini. Jadi kolom kedua dengan kolom ketiga dikalikan. Lalu pada kolom terakhir ini dijumlah. Ya. Nah, jumlah F kali XT, frekuensi dikalikan nilai tengah. Jumlahnya mana? Ini 711. Begitupun kamu jumlah frekuensinya, ya, setiap kelas ini jumlah 7 tambah 9 tambah 13 tambah 6 tambah 5 jumlahnya 40. Kalau sudah baru masuk rumus. Ya. Tadi sudah masuk rumus, itu X bar atau nilai rata-rata, ya. Kolom keempat ini yang dijumlah, ya, ini hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensi, ya, ini. Berarti X barnya 711 dibagi 40, hasilnya 17,75, bisa dibulatkan menjadi 17,78. Berarti nilai rata-ratanya atau X bar 17,78. Mudah bukan? Mudah, ya. Bagaimana pertanyaan berikutnya? Pertanyaan B, menghitung nilai median. Ya, nilai median, ingat langkah awalnya kita harus menentukan letak median, ya. Rumusnya setengah N, yang mana N itu jumlah frekuensi. Nah, ini kita jumlah frekuensinya, itu ketemunya 40. Karena rumus letak median ini setengah N, ingat N itu jumlah frekuensi. Oke, ini bisa kita jumlah dengan cara FKK, ya. Ini 7, pindahkan. 7 tambah 9, 16. Ya, 16 tambah 13, 29. Terus ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ya. Jadi 35 tambah 5, 40. Jadi kalau dijumlah ini, itu ketemunya 40. Ya, ini cara pakai FKK. Setelah itu, ya, kalau sudah kita masuk rumus setengah N tadi. N-nya 40. Nah, ini. Lalu ketemunya 20. Nah, perhatikan untuk menentukan letak median 20 ini kita jumlah, ya. Kita jumlah dari sini. 7 tambah 9, oh baru 16. Terus tambah lagi, oh 29. Berarti posisi 20 ada di kelas ketiga, ya. Ingat,
20 ini kita jumlah frekuensi dari atas. Ya, ini masih 7. Kalau tambah 9 baru 16. Oh, kurang karena di sini 20. Oh, berarti di sini. Nah, inilah letak median. Oke ya. Letak mediannya ada di kelas ketiga ya. Letak mediannya ada di kelas ketiga. Oke, ini kita kotakin nih. Ya, ada di sini letak mediannya. Oke. Nah, kalau sudah kita tahu letak mediannya, kita jangan lupa rumusnya ya. Nah, rumusnya ini ya, median. Nah, supaya lebih mudah kita uraikan satu-satu. Ini letak median yang dikotakin warna biru, TB-nya berapa? Nah, TB-nya kan batas bawah dikurangi 0,5. Oke ya, TB-nya 16, ini letak mediannya yang warna biru yang dikotakin di kelas ketiga. Lalu tepi bawahnya atau TB-nya 16 dikurangi 0,5. Setengah N-nya tadi udah. Ya, setengah N-nya tadi di atas nih yang letak median. Lalu FKK-nya, nah yang dikotakin ini dikotakin ya, kelas ketiga. Nah, di atasnya berapa? Itulah FKK, 7 tambah 9, 16. Nah, yang dikotakin tadi yang warna biru ya, yang dikotakin, yang tadi warna biru nih, ini kelas ketiga. Frekuensinya berapa? Ini 13. Lalu P-nya atau panjang kelas atau interval ya. P ini sama saja panjang kelas atau disebut interval atau simbolnya I. Ya, simbolnya I ya, interval. Jangan lupa panjang kelas atau simbolnya P atau I, huruf kecil interval. Nah, I-nya 7. Dari mana 7? Lihat selisih ke bawah. Nih. Selisih ke bawah. Ya. 9 kurangi 7, 9 kurangi 2, 7. 16 kurangi 9, 7. 15 kurangi 8, 7. 36 kurangi 29, 7. Jadi selisih pada nilai ya. Atau selisih pada batas bawah maupun batas atas ya, selisih. Atau 2 sampai 8 itu 7. 9 sampai 15 7 atau lebih gampang selisih ke bawahnya saja. Ya. Untuk menentukan nilai P atau panjang kelas atau interval, lihat saja selisih ke bawahnya. Ya, selisih ke bawahnya ini nih, ke bawah selisihnya. 15 kurangi 8, 7. 9 kurangi 2, 7. 23 kurangi 16, 7. 29 kurangi 7 dan seterusnya. Oke, kalau sudah datanya ini sudah ada, tinggal masukkan ke rumus. Oke ya. Nah, udah kita masukkan rumusnya. TB-nya, setengah N-nya, FKK-nya kita masukkan. Ya, TB-nya sudah ada, setengah N-nya sudah ada, FKK-nya sudah ada, frekuensi kelas median sudah ada, panjang kelas atau intervalnya sudah ada. Udah tinggal masukin saja nilainya. Ya. Tinggal masukkan TB-nya 15,5, setengah N-nya 20, FKK-nya 16, frekuensi kelas median 13, panjang kelasnya 7. Tinggal kita hitung, 12 dikurangi 16, 4, langsung kalikan 7. 4 kali 7, 28, langsung dibagi 13. Ya. Ketemunya 28 dibagi 13, 2,15. Hasil akhirnya median yaitu 17,65. Itulah hasil mediannya atau nilai median. Mudah bukan? Mudah ya, bisa diulang kembali. Bagaimana pertanyaan terakhir? Yaitu modus. Nah, untuk modus, langkah awal kita harus melihat frekuensi terbesar di setiap kelas ya. Kita lihat frekuensi dari 5 kelas ini mana frekuensi paling besar. Oh, ini 13. Berarti inilah kelas modus. Kalau sudah tahu kelas modus, kita tulis dulu rumusnya. Ya, rumus modus, data kelompok nih ya. TB yang dikotakin ini yang frekuensi terbesar, TB-nya berapa? 16 dikurangi 0,5. Ya. Sedangkan D1 itu 13 dikurang 9 gitu ya. Untuk D1 itu ke sini. Ya, 13 dikurangi 9. Kalau D2 13 dikurangi 6. Gitu ya, paham ya? Enggak susah kan? Enggak susah. Oke, untuk D1 itu ya 13 dikurangi 9. D2 13 dikurangi 6. Nah, gitu ya.
Untuk panjang kelas atau P atau interval tuh 7. Selisihnya pada kolom pertama, selisih ke bawah nih 7, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau sudah datanya TB, D1, D2 dan P-nya sudah ada, sudah kita ketahui, langsung masuk rumus, ya. Langsung masuk rumus saja. Tuh ya, modusnya TB-nya 15,5 dari mana? Dari kelas modusnya tadi yang ini, frekuensi terbesarnya 13 ada di kelas ketiga, berarti 16 dikurangi 0,5. Udah rumus ya. Tapi bawah itu rumusnya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Dan D1 tadi ini D1-nya. Ya, 13 dikurangi 9. D2-nya 13 dikurangi 6, 7. Panjang kelas atau P itu 7. Oke, tinggal masukkan saja. Ya. Ya, D1-nya 4, D1 tambah D2, 4 tambah 7, panjang kelasnya atau intervalnya 7. 28 dibagi 11, 2,55 dijumlah menjadi 18,5. Jadi modusnya 18,05. Oke, mudah bukan? Mudah, bisa diulang kembali. Oke ya. Oke, untuk saat ini itu saja yang bisa saya berikan untuk pembelajaran matematika khususnya statistika, ukuran pemusatan data. Jangan lupa di like dan di subscribe Parengenan channel ini agar kedepannya lebih bagus lagi, lebih memotivasi untuk membuat konten pembelajaran khususnya matematika. Jangan lupa di like dan subscribe Parengenan channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.